Halo anak-anak, apa kabar? Semoga semuanya selalu sehat ya dan tentunya tetap semangat dalam belajar. Nah anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang volume dan luas permukaan tabung. Yang pertama adalah tentang volume tabung. Kita lihat pada gambar di situ bahwa tabung itu memiliki jari-jari dan tinggi. Ya, tabung memiliki 3 buah sisi. Untuk mencari volume tabung, kita bisa menggunakan rumus volume tabung adalah luas alas kali tinggi tabung. Kita tahu bahwa alas tabung itu berbentuk lingkaran, sehingga untuk mencari luas alasnya kita harus mencari luas lingkaran. Ya, sehingga kita dapatkan bahwa volume tabung adalah πr kuadrat kali tinggi. T di situ adalah tinggi tabung. R merupakan jari-jari alas dan T merupakan tinggi dari tabung. Bagaimana menemukan tingginya atau luas alasnya? Nah, kita bisa gunakan rumus berikut. Untuk mencari luas alas, rumusnya adalah volume tabung dibagi dengan tinggi. Ketika kalian menemukan soal yang ditanyakan adalah tinggi tabung, maka gunakan rumus tinggi tabung sama dengan volume tabung dibagi dengan luas alas. Kita coba perhatikan contoh berikut. Tentukan volume dari bangun di samping. Coba dari gambar tersebut apa saja yang diketahui? Ya, yang diketahui adalah jari-jarinya yaitu 7 cm. Kemudian tinggi tabung yaitu 15 cm. Kita ingat bahwa volume tabung itu adalah πr kuadrat kali T. Sehingga kita bisa hitung berapa volumenya dari yang sudah diketahui. Volume tabung berarti Pi, kita gunakan 22/7. Ingat ya anak-anak, Pi itu ada 2, yaitu 22/7 dan 3,14. Karena di situ jari-jarinya adalah 7 cm, yaitu habis dibagi 7, maka Pi-nya kita gunakan 22/7. Kemudian kali jari-jarinya 7 cm, sehingga 22/7 kali 7 kali 7 dikalikan tinggi tabung, yaitu 15. Sehingga hasilnya adalah 154 kali 15 sama dengan 2310 cm kubik. Contoh yang kedua. Sebuah drum minyak berbentuk tabung memiliki panjang jari-jari 50 cm dan tingginya 60 cm. Karena sebagian minyak sudah digunakan, maka drum tersebut hanya terisi minyak 3/4 bagian. Tentukan volume minyak yang ada dalam drum tersebut. Yuk, kita identifikasi dulu apa saja yang sudah diketahui dari soal tersebut. Ya, yang pertama adalah jari-jari alasnya, yaitu 50 cm. Kemudian yang diketahui lagi adalah tinggi tabung, yaitu 60 cm. Ingat rumus volume tabung, πr kuadrat kali T. Kita harus lihat pada soal, bahwa pada soal tersebut hanya 3/4 bagian yang terisi minyak. Arti untuk mencari volumenya atau volume yang terisi minyak, kita gunakan rumus 3/4 kali πr kuadrat kali tinggi. Kenapa dikalikan 3/4? Karena yang terisi minyak di situ hanya 3/4-nya. Yang ditanyakan adalah volume minyak dalam drum. Ya, jadi tidak penuh karena hanya 3/4 bagian saja yang terisi minyak. Sehingga kita akan cari berapa volume minyak dalam drum tersebut. Ingat ya, 3/4.
dikalikan pi, kita gunakan 3,14. Kenapa kita gunakan 3,14? Ya, karena jari-jarinya adalah 50 cm. 50 cm itu tidak habis dibagi 7, sehingga kita gunakan pi-nya adalah 3,14 dikalikan jari-jarinya, yaitu 50 cm ya, kali 50 dikalikan tinggi tabung, yaitu 60. Sehingga kita bisa dapatkan 3/4 kali 7.850 kali 60 sama dengan 353.250 cm kubik. Contoh yang ketiga. Sebuah kaleng minuman berbentuk tabung. Pada bagian kemasan tertulis bahwa volumenya adalah 6.280 ml. Jika luas alas kaleng tersebut adalah 314 cm persegi, berapa cm tinggi kaleng tersebut? Nah, kita identifikasi dulu apa saja yang sudah diketahui berdasarkan soal. Yang diketahui adalah volumenya, ya. Volumenya adalah 6.280 ml. Nah, kita ingat bahwa soalnya yang ditanyakan berapa sentimeter tingginya. Berarti untuk volume dalam mililiter itu kita ubah ke sentimeter kubik. Ya, berarti volumenya adalah 6.280 ml itu sama dengan 6.280 cm kubik. Apalagi yang diketahui? Ya, yang diketahui adalah luas alas. Luas alasnya berbentuk lingkaran. Ya, luas alasnya adalah 314 cm persegi. Yang ditanyakan adalah tinggi kaleng. Tadi kita ingat bahwa bagaimana mencari tinggi dari tabung? Kita ingat ya, untuk mencari tinggi dari tabung itu rumusnya adalah volume dibagi luas alas. Kita sudah tahu berapa volumenya dan luas alasnya, sehingga kita bisa dapatkan bahwa untuk mencari tinggi kaleng tersebut adalah 6.280 dibagi 314. Hasilnya adalah 20, satuannya sentimeter. Selanjutnya adalah luas permukaan tabung. Kita ingat bahwa tabung itu memiliki 3 buah sisi, yaitu 2 buah sisi yang berbentuk lingkaran, yaitu sisi alas dan tutup, dan 1 buah sisi yang merupakan selimut tabung. Ketika selimut tabung itu kita buka, maka selimut tabung tersebut akan berbentuk persegi panjang. Sehingga kita bisa menemukan bagaimana cara mencari luas permukaan tabung. Luas permukaan tabung itu bisa kita cari dengan cara 2 kali luas alas, yaitu yang berbentuk lingkaran, ditambah luas selimut tabung. Kita ingat bahwa luas lingkaran itu adalah pi r kuadrat. Kemudian untuk mencari luas selimut tabung karena berbentuk persegi panjang, maka rumusnya adalah panjangnya adalah keliling tabung, yaitu 2 pi r dikalikan tingginya. Yang dimaksud tinggi adalah tinggi tabung. Sehingga kita bisa tuliskan untuk mencari luas permukaan tabung adalah 2 kali pi r kuadrat. Kenapa 2? Karena alas dan tutup ya. 2 kali luas lingkaran, yaitu pi r kuadrat. Ditambah dengan luas selimut tabung, yaitu 2 pi r kali T. Sehingga kita bisa sederhanakan untuk mencari luas permukaan tabung adalah 2 pi r dikalikan r ditambah T. R itu adalah jari-jari alas tabung dan T itu adalah tinggi tabung.
Kita perhatikan contoh berikut. Tentukan luas permukaan dari bangun di samping. Kita identifikasi dulu berdasarkan gambar apa saja yang sudah diketahui. Ya, yang pertama adalah diameter dari alasnya yang berbentuk lingkaran, yaitu 28 cm. Sehingga kita bisa tahu berapa jari-jarinya. Jari-jarinya adalah 14 cm. Ingat ya, jari-jari adalah setengah dari diameternya. Kemudian yang diketahui lagi adalah tinggi tabung, yaitu 25 cm. Ingat, rumus luas permukaan tabung adalah 2πr dikalikan R tambah T. Kita tinggal masukkan ke dalam rumus ya angka-angka tersebut, yaitu 2 kali Pi kita gunakan 22/7 karena jari-jarinya adalah 14. 14 itu habis dibagi 7. Kemudian dikalikan 14 dikali dalam kurung ya anak-anak ya, R tambah T. Jari-jarinya adalah 14 ditambah tinggi tabung adalah 25. Sama dengan 88 kali 39. Hasilnya adalah 3.432 cm persegi. Silahkan anak-anak untuk memperdalam materi kalian. Silahkan kalian kerjakan latihan soal berikut ini. Tentukan volume dan luas permukaan dari bangun berikut. Terima kasih anak-anak untuk perhatiannya. Selamat mengerjakan latihan soalnya.